Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam majelis ilmu, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap semoga majelis ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah untuk hamba-hambanya yang mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu semata mengejar ridho Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera senantiasa kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaat beliau di hari berbatin nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara sekalian rahimahullah, alhamdulillah pagi hari ini kita akan mulai membahas rangkaian tema mengenai kajian akhir zaman. Dan hari ini kita mengangkat judul pengantar kajian akhir zaman. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, kenapa saya perlu membicarakan soal kiamat? Akhir zaman dengan kiamat ini terkait eratnya. Yang kedua, siapakah diri saya? Dan yang ketiga, apa hubungan saya menjadi seorang muslim dengan urusan kiamat? Dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Dan manusia yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy, yang ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kaum Quraisy itu sedang tenggelam dalam penyimpangan keimanan, penyimpangan akidah. Ya. Mereka menyembah berhala. Ya. Padahal mereka semua mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka tahu nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, seorang yang soleh, seorang yang telah meletakkan dasar-dasar beribadah. Tapi perjalanan waktu menyebabkan mereka mengalami penyimpangan, sehingga mereka akhirnya menjadi syirik. Sedangkan Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid, ya, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan mereka menganggap ada alihatan min dunillah, ada ilah-ilah selain Allah. Nah, termasuk penyimpangan keimanan mereka sampai ke tingkat mereka tidak lagi mempercayai adanya kehidupan setelah dunia ini. Ya. Yang secara otomatis mereka pun tidak percaya adanya hari kiamat. Sehingga pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat, ini bukan pertanyaan serius, bukan pertanyaan yang benar-benar ingin mendapat jawaban ilmu kebenaran, tidak. Tapi ini pertanyaan yang sudah mengandung unsur mengejek. Ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi kiamat, kapan? Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, kira-kira begitu. Ya. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita menjawab, Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan ilmu tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat. Tidak ada. Termasuk Nabi kita pun tidak tahu.
Karenanya tidak kita temukan satupun hadis yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya peristiwa kiamat. Tidak ada. Kalaupun ada hadis yang bunyinya begini, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada hari di mana matahari bersinar lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah keluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah terima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan kembalikan Adam masuk ke dalam jannah. Dan pada hari itulah terjadinya peristiwa kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang menyebutkan kapan kiamat terjadi adalah hadis ini, yang menyebutkan kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada pengetahuan manusia termasuk Nabi sekalipun tentang kapan kiamat akan terjadi. Tapi di ujung ayat ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Nah, jadi ini ada kalimat penting ini di ujung ayat. Di satu sisi ayat ini menggambarkan betapa orang beriman harus memiliki sikap tawadhu, sikap rendah hati. Kalau ada orang jahil, orang kafir, orang iseng bertanya kapan kiamat terjadi, jawab dengan penuh kejujuran. Pengetahuan soal itu cuma Allah yang tahu. Tapi pada sisi yang lain, lewat ayat ini Allah menyuruh Nabi kita, yang berarti menyuruh kita semua untuk menghayati boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya. Jadi tidak boleh seorang mengaku mukmin kalau diajak bicara kiamat mengelak dengan alasan apa? Ngapain sih kiamat diomongin? Masih lama. Ya. Masih panjang cerita kita di dunia. Belum lagi rencana kita kalau nanti sudah ada artificial intelligence, ya kan? Kita akan membangun hotel di bulan. Kita mau bangun kondominium di planet Mars. Kita rencananya mau cari tempat pengungsian di Saturnus, ya kan? Nah ini kan angan-angan Pak Cendol atau orang Medan. Ya. Ini semua bayangan-bayangan yang nggak ada bukti kebenarannya akan terjadi. Tapi yang jelas manusia punya kecenderungan ingin lama hidup di dunia. Karenanya Allah menyuruh kita membangun sikap mental. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya. Semakin seseorang itu meyakini kiamat sudah dekat, semakin dia menjadi orang yang berhati-hati. Semakin dia menjadi orang yang waspada. Semakin dia menjadi orang yang selalu memasang posisi siaga satu. Tapi semakin orang itu mengelus-elus dirinya, ya, menyayang-nyayangi dirinya, memanjakan dirinya dengan terus-menerus mengatakan masih lama kiamat, ya, niscaya dia menjadi orang yang ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai, ya, nggak mau mempersiapkan diri karena anggapan masih panjang hidupnya di dunia ini. Nah, jadi saudara rahimahullah, kita coba menjawab pertanyaan pertama, kenapa saya perlu membicarakan soal ini? Tahukah Anda bahwa beriman kepada hari kiamat merupakan bahagian dari inti akidah Islam, akidah agama Islam ini. Redaksi di dalam Al-Quran maupun Sunnah seringkali menggandengkan, memasangkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, sering kita jumpai. Contoh surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, ini ayat sedang membicarakan tentang kaum munafik. Kaum munafik itu izharul iman wa ibtanul kufur, menzahirkan keimanan, menyuarakan kalimat-kalimat keimanan, padahal dalam hatinya dia menyimpan kekufuran. Ya. Tapi yang jelas orang munafik pun mengatakan
kami beriman pada Allah dan hari akhir. Dalam ayat yang lain surat At-Talaq ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Demikianlah diberi pengajaran dengan hal itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah adakan baginya jalan keluar. Ini ayat. Dan ayat seperti ini bertaburan dalam Al-Quran yang menggandengkan iman pada Allah dan hari akhir. Sekarang kita lihat hadis. Dalam satu hadis saja 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat tersebut, iman pada Allah dan hari akhir. Mari kita simak hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa iman pada hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ya. Jadi menghormati tetangga itu bukti keimanan pada hari akhir. Kalau orang yang tidak punya rasa hormat sama tetangga, ini tanda orang ini bermasalah yang hubungannya dengan hari akhir. Jangan-jangan dia nggak percaya ada hari di mana dia harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Enak-enakan dia udah tahu tetangganya kelaparan, dia makan aja enak-enakan. Dia bikin masakan yang baunya kemana-mana, nggak dia bagi-bagi. Yang kedua kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik atau diam. Jadi urusan berbicara atau diam ini juga kaitannya dengan hari akhir. Makanya orang yang kata orang Betawi ngablak gitu bicaranya, nggak pakai mikir, ya sembarangan berbicara, itu orang yang bermasalah hubungannya dengan hari akhir. Dia seolah-olah tidak percaya akan ada hari di mana semua redaksi ucapannya akan diperhitungkan, ya, akan ditaruh di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Jadi menghormati tamu itu juga bagian dari bukti keimanan pada hari akhir, Masya Allah Ta'ala. Makanya dalam Islam itu menerima tamu dengan penuh penghormatan itu suatu akhlak yang pokok, yang mendasar. Dan ingat, sehebat apapun tuan rumah menyajikan penghormatan kepada tamunya, tetap saja tamu lebih gede pahalanya daripada tuan rumah. Al-fadlu lis-sa'ir, kata Nabi. Keutamaan itu pada orang yang mengunjungi, bukan pada orang yang dikunjungi. Ya, sekalipun yang dikunjungi sudah sampai menyajikan, dia sendiri yang nyembelih kambingnya, dia sendiri yang ngulitin kambingnya, dia sendiri yang memasak kambingnya, dia sajikan pada tamu, tetap tamu lebih besar pahalanya, keutamaan. Kenapa? Karena tamu itu sudah berkorban meninggalkan rumahnya, sudah mengadakan perjalanan yang bisa jadi perjalanan itu berat, ya, dan seterusnya. Nah, jadi saudara rahimahullah, yang penting seringnya penyebutan iman kepada Allah dipasangkan, digandengkan dengan iman pada hari akhir, baik dalam Quran maupun dalam Sunnah, sehingga disimpulkan bahwa pentingnya iman kepada hari akhir setara dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mengecilkan pentingnya iman kepada hari akhir. Dan itu termasuk paketnya apa? Paket iman kepada hari kiamat. Sebab hari kiamat itu hari awal mula terjadinya dunia fana ini ditinggalkan dan kita mulai memasuki alam akhirat. Ya, alam akhirat itu kan panjang ceritanya, Pak. Cuman diawali dengan peristiwa kiamat, kehancuran total jagat raya ini atas kehendak yang menciptakannya. Dan sejak saat itu sudah kita akan memasuki alam berikutnya. Sekarang mereka yang sudah meninggal lebih dahulu dari kita, mereka di alam yang namanya apa? Barzakh. Barzakh itu borderline, ya kan? Satu garis pembatas antara sudah meninggalkan dunia tapi belum masuk akhirat. Kenapa belum masuk akhirat? Belum kiamat. Paham? Ya. Makanya penghuni makam
cuma punya dua kemungkinan. Kalau dia orang beriman, dia itu akan diperlihatkan calon tempat tinggalnya di akhirat nanti, yaitu surga, lengkap dengan keluarganya, lengkap dengan hartanya, perabot-perabotnya, mebel-mebel itu dikasih dia. Sehingga si orang beriman ini di makamnya cuma satu permintaannya, Rabbi aqimis sa'ah hatta adhiya ila ahli wa mali. Ya Rabbku, segerakan datangnya kiamat supaya aku bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Dia rindu, ingin ketemu, ingin masuk ke tempat itu. Tapi sebaliknya, mereka yang kufur, mereka yang jahat, mereka yang ahli maksiat, di makam di dalam kuburnya apa yang diperlihatkan? Diperlihatkan tempat tinggalnya di akhirat nanti. Apa itu? Api yang menyala-nyala. Sehingga cuma satu permintaannya apa? Rabbilah tulimusa, ya Allah jangan jadikan peristiwa kiamat berlangsung. Ya. Yang satu ingin kiamat cepat berlangsung, yang satu ingin jangan berlangsung. Padahal kiamat pasti terjadi. Kenapa mereka sama-sama minta supaya kiamat itu? Yang satu minta supaya disegerakan, yang satu tidak mau. Karena yang satu tahu batas pemisah dia dengan kenikmatan surganya adalah peristiwa kiamat. Sedangkan yang satu tahu batas pemisah antara dia dengan pemandangan yang mengerikan itu cuma satu, peristiwa kiamat. Kalau kiamat sudah terjadi, sudah dia bakal masuk ke tempat yang mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Makanya marilah kita sibuk mempersiapkan tayangan yang menyenangkan buat kita sendiri nanti di dalam makam kita. Ya, insyaallah. Nah, jadi saudara rahmatullah, ada dua kiamat itu. Ada yang disebut dengan kiamat individu, kiamat individual, yaitu kematian masing-masing orang. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Barang siapa meninggal dunia, maka sudah berlakulah kiamat atas dirinya. Yang kedua, kiamat alam semesta ini, yakni berakhirnya dunia yang fana ini. Ya, dunia fana ini ada expire date-nya, ada batas akhirnya. Ya, dan batas akhirnya itu adalah peristiwa kiamat. Ya. Nah, yang kita bicarakan hari ini tentunya kiamat alam semesta, ya, bukan kiamat diri kita masing-masing. Kiamat diri kita masing-masing jadwalnya beda-beda, ya, dan keadaannya beda-beda. Walaupun kita semua berharap mau gimana pun bentuk kematian kita, semoga dinilai Allah sebagai husnul khatimah. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kita nggak peduli mau meninggalnya kayak apa ya, mau meninggal kena COVID kayak nggak kena COVID kayak nggak ada masalah buat kita. Yang jadi masalah adalah meninggalnya husnul apa? Su'ul khatimah, itu yang paling memusingkan buat kita. Ya, jadi bukan mengelak dari kematian yang menimpa. Kenapa? Gak bisa dielak kematian pasti datang. Tapi yang kita harus minta dan kita harus persiapkan, yang harus kita rancang adalah bagaimana kita bisa memperoleh, ya, sebaik-baiknya kematian di mata Allah Ta'ala. Ya. Dan kalau itu kita dapatkan, Pak, nah, jarang kita lihat jenazah itu wajahnya tersenyum, ya Pak. Ya. Itu kenapa? Karena ini jenazah orang yang telah membuktikan di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia tidak sekedar mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tapi dia kemudian tsumastaqim, dia istiqomah. Ya. Dan ini kan ayatnya jelas, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu dia istiqomah, niscaya didatangkan kepada dia para malaikat. Dan ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ayat ini sedang membicarakan saat kematian datang kepada orang yang istiqomah itu. Jadi saat kematian datang pada orang yang istiqomah, itu para malaikat datang. Dan mereka datang untuk menyampaikan apa? La tahzan wa la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Dan ini malaikat datang dalam wajah yang cerah, Pak, dengan memperlihatkan hal-hal yang menyenangkan. Maka orang beriman yang istiqomah itu senyum melihatnya, Pak. Sekalipun dia sibuk dengan sakratul maut, ibaratnya sakratul maut itu kalah rasa sakitnya dengan kenikmatan melihat sambutan para malaikat itu. Nah, ini yang kita harapkan, Pak. Ya. Sekalipun kita mungkin mau pergi dunia jarang-jarang senyum
tapi mudah-mudahan di akhir hayat kita senyum. Itu yang kita harapkan. Ya, makanya lebih bagus lagi kalau sering senyum di dunia ini. Sudah latihan. Mudah-mudahan latihan kita diterima sama Allah sebagai ya, titik akhirnya nanti juga senyum. Amin. Nah, jadi saudara rahimakumullah, perjalanan Bani Adam ya adalah perjalanan yang tidak serta-merta dimulai ketika jagat raya ini diciptakan Allah. Ya. Allah menciptakan dunia jagat raya ini ya fi sittati ayyam kata Allah dalam 6 hari ya. Satu harinya berapa lama Allah a'lam bissawab. Maknanya bisa beda-beda. Kalau dalam surat As-Sajdah maknanya sehari di sisi kami seperti 1000 tahun kalian. Tapi dalam surat Al-Mursalat dikatakan sehari seperti 50.000 tahun kalian ya. Jadi kita nggak tahu nih makna yang mana. Tapi yang pasti setelah Allah ciptakan jagat raya ini tidak serta-merta yang namanya Adam alaihissalam dihadirkan, tidak. Nah, sebelum Adam dihadirkan di dunia kita ini, di bumi ini, al-ard ini ya, itu konon ada makhluk lain yaitu para jin. Tapi makhluk lain ini ternyata setelah diberikan hak hidup di bumi ini, mereka banyak melakukan pertumpahan darah satu sama lain. Mereka banyak melakukan peperangan satu sama lain. Akhirnya sama Allah diganti. Selesai episode para jin ini ya, disingkirin ke laut ya kan, ke pinggir-pinggir. Kemudian didatangkanlah rencana baru ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku berencana menciptakan khalifah di muka bumi. Terus ciptakanlah prototipe dari khalifah itu, manusia pertama. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah menciptakan dengan kedua tangannya sendiri, Adam alaihissalam itu. Dan setelah jadi, belum ditiupkan ruh ini ya. Ternyata di kalangan Ahlus Sama, penghuni langit, ada yang penasaran. Kayak apa sih ini Adam? Namanya iblis. Si iblis ini masuk ke dalam mulutnya Adam, keliling-keliling dalam tubuhnya Adam, keluar lewat buburnya. Setelah itu kurang lebih dia berkomentar, nggak ada apa-apanya. Ya, dia lecehkan karya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah perintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua hai penghuni langit kepada Adam ciptaanku. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Karena si iblis ini merasa sudah melakukan investigasi, ya, penelitian, riset tentang siapa, seperti apa Adam ini, dan dia menilai nggak level. Masa yang kayak gini gua harus sujud sama dia? Dia nggak mau. Astakbaro, ya, dia menyombongkan diri. Pokoknya singkat cerita, akhirnya Adam alaihissalam ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, hiduplah Adam, ayah kita, ayahanda kita, dan diberikan hak tinggal di jannah. Boleh menikmati semua yang ada di jannah. Senangkah Adam? Senangkah Adam? Tidak. Karena sendirian. Ya, sekalipun kaya raya Pak, jomblo tuh tetap nggak senang. Yang namanya jomblo sekalipun kaya raya Pak, banyak hal gitu kan, tetap aja dia menderita hidupnya. Kenapa? Nggak ada pendamping. Nah, Allah Ta'ala Maha tahu. Diciptakan pendampingnya ibunda kita bersama Hawa alaihissalam. Hiduplah mereka berdua dengan bahagia di jannah. Tapi dikasih syarat sama Allah, boleh nikmati semua kecuali satu. Jangan dekati pohon ini, pohon terlarang, ya, the forbidden tree, pohon terlarang. Ya. Sebab kalau kalian dekati, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim kata Allah. Nah, si iblis datang menanamkan keraguan dan was-was pada diri Adam alaihissalam. Berusaha dirubah mindsetnya, cara berpikirnya. Hai Adam, kamu tahu kenapa kamu dilarang untuk mendekati pohon itu? Karena di pohon itu ada buah yang kalau kamu makan, kamu akan tinggal abadi di jannah ini. Dan yang kedua, kamu akan jadi malaikat. Nah,
Adam alaihissalam dengan istrinya, ibunda kita bersama, merasa nikmat sekali tinggal di jannah. Lebih nikmat lagi kalau selama-lamanya kan gitu. Tergiur. Ya. Apalagi di ujung pembicaraannya si iblis ini mengatakan apa? Inilakum nasihun amin. Sesungguhnya aku ini penasehat yang patut dipercaya. Ya, itu ciri khas iblis begitu Pak. Kalau bohong sambil ngasih keyakinan gitu. Gua nggak bakal bohong. Ada bohong lagi. Ya. Itu teman iblis. Nah, jadi ceritanya, singkat cerita kita tahu lah, akhirnya Adam dan Hawa sama Allah dikeluarkan dari jannah, ya, diturunkan. Ya sebenarnya ini cerita bikin apa saja. Allah ingin bikin cerita itu supaya kita ngambil pelajaran. Kalau Allah mau kan bisa saja sudah diciptakan Adam, diciptakan Hawa, sudah langsung taruh di bumi ini kan. Tetapi Allah membuat cerita itu supaya kita kenal siapa musuh kita, iblis itu. Sebab waktu Allah Ta'ala mengeluarkan dekret diturunkannya Adam dan Hawa dari jannah, diletakkan di bumi ini, kata Allah Ta'ala, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua dari jannah ini wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya sebagian kalian bakal jadi musuh bagi sebagian lainnya. Ya. Jadi ingat Pak, bahwa Allah ketika menurunkan ayahanda ibunda kita bersama dari jannah itu ada pesan, ya, sebagian kalian bakal memusuhi sebagian yang lain. Artinya apa? Di dunia ini nggak ada ceritanya, nggak ada konflik Pak. Konflik bakal terus ada. Antara siapa dengan siapa? Antara yang mau mengikuti jalan hidupnya Adam alaihissalam dan mereka yang cenderung mengikuti jalan hidupnya iblis. Itu saja. Makanya kita jangan sekali-kali mau disimpangkan Pak dari bentuk pertarungan yang gak hakiki. Kita kadang-kadang mau kejebak sih Pak, ikut pertarungan yang gak hakiki. Pertarungan yang hakiki itu antara siapa? Antara manusia yang benar-benar kayak Adam dengan iblis yang ikutin iblis. Itu pertarungan sebenarnya. Selain dari itu bukan pertarungan sebenarnya, itu pertarungan sampingan. Pertarungan antar bangsa itu sampingan Pak. Pertarungan warna kulit, pertarungan memperebutkan materi, pertarungan memperebutkan BUMN, ya kan? Itu masalah cabang-cabang Pak. Yang pokok itu adalah kita berada pada pihak yang mana antara dua pilihan, Adam alaihissalam atau iblis. Sebab Adam begitu akhirnya diturunkan ke jannah ini bersama Hawa, langsung menyampaikan kalimat yang penuh dengan kesungguhan, rasa penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Beda dengan iblis. Kan Adam ditanya dan Hawa, kenapa kamu mendekati pohon itu padahal sudah dilarang? Kenapa kamu menjadikan setan itu sebagai penasehat padahal sudah dikatakan dia musuh yang nyata? Jawabannya begitu Adam. Nggak pakai neko-neko Pak, nggak pakai ngeles-ngeles. Abis gini ya Allah, hebat banget tipuannya gitu. Nggak pakai ngomong gitu. Langsung, ya Allah, aku telah telah menzalimi diri kami. Ngaku langsung gitu loh. Itu ciri orang yang benar-benar sadar keadaman dirinya. Gitu. Tapi coba lihat iblis. Ya. Iblis kan digugat juga. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih bagus dari Adam, lebih baik dari Adam. Khair. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nggak level. Gitu, ya kan? Jadi paham apa ini yang kayak gini nih? Ini paham materialisme satu. Ini paham kesombongan dua, ya kan? Dan ini paham orang yang doyan ngeles, gitu. Penipu, pembohong, pendusta, pengingkar, ya. Nah kita kalau ingin menjadi manusia yang selamat di dunia ini, tirulah ayahanda kita, ibunda kita, yang sudah jelas-jelas
mengungkap kesalahannya, tagih pertanggungjawabannya, nggak kemana-mana, langsung aja bilang Rabbana salam. Udah, kami ngaku ya, kami salah, kami zalim. Dan yang penting engkau tetap mengampuni kami, merahmati kami. Sebab kalau enggak kami merugi. Jadi sekalipun udah diomelin sama Allah, nggak mau jauh dari Allah, karena tahu Allah itu tempat bergantung, tempat memohon. Tapi kalau iblis kagak loh, sengak dia pokoknya iblis tuh. Dan siapapun yang niru iblis sengak bener, bawaannya ngeles, ya kan? Bawaannya sombong, bawaannya materialis kan? Merasa diri hebat dibuat dari api, ya kan? Itu dibuat dari tanah. Gitu. Makanya jangan jadi orang materialis yang menilai orang lain berdasarkan materi. Itu ketemu orang yang turun naik mobil Alphard tinggi, ketemu orang turun naik dari mobil Mikrolet, ya kan nggak ditengok. Gitu. Padahal Mikrolet sama Alphard sama bahannya. Nah, jadi saudara-saudara Allah, Adam akhirnya hadir ke dunia ini menurut keterangan para ahli sejarah sekitar 6.000 tahun sebelum Isa alaihissalam. Ya. Dan semenjak saat itu berkembang biaklah anak keturunan Adam, dan Adam adalah manusia pertama sekaligus Nabiullah yang pertama. Ya. Dan Allah sudah bilang waktu menurunkan Adam dan Hawa, nanti kalau datang petunjukku, barang siapa yang ikut dengan petunjuk itu dia akan selamat. Barang siapa yang mengingkarinya dia akan sesat dan dia akan celaka di akhirat nanti. Sesat di dunia, celaka di akhirat. Nah, from time to time, dari waktu ke waktu, Nabi itu mesti dikirim lagi. Kenapa? Karena manusia sudah jauh menyimpang dari Nabi yang sebelumnya. Dan jumlah Nabi itu berapa? Ya, para ulama mengatakan 124 ribu jumlahnya. Tapi dalam Al-Quran yang diperkenalkan namanya cuma berapa? 25. Dan dari 25 itu cuma 5 yang dikategorikan sebagai ulil azmi, ya, nabi-nabi yang spesial, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, jadi dari waktu ke waktu dikirimlah para nabi ini untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang sudah terjadi, sampai datanglah khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita hadir sekitar 600 tahun setelah Isa alaihissalam. Setelah Isa alaihissalam mati, bukan setelah wafatnya Isa alaihissalam, yang kita umat Islam tidak meyakini Isa alaihissalam sudah wafat sekarang. Isa alaihissalam sekarang di mana? Di langit, ditahan sama Allah Ta'ala. Ya. Karena Isa alaihissalam kan bukan mati di tiang salib, Pak. Kita nggak boleh punya keyakinan itu, Pak. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sekali-kali mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi yang mereka bunuh dengan salib adalah orang-orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Terus Isa alaihissalam kemana? Barrafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Allah mengangkat dia ke sisi Allah Ta'ala, seperti Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Cuman bedanya apa? Nabi kita perjalanan Isra Mi'raj total berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, ya kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam. Sementara Isa alaihissalam Isra-nya, Mi'raj-nya, ya kan? Itu ribuan tahun, sampai sekarang belum turun lagi. Tapi bakal turun lagi. Itu keyakinan kita dalam Al-Quran sebagai khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. Karenanya beliau juga disebut nabi akhir zaman. Yang maknanya apa? Semenjak beliau datang ke dunia ini, ya, Nabi Muhammad SAW, maka dunia ini sudah memasuki era akhir zaman. Dan kita umat Muhammad SAW ini dijuluki umat akhir zaman. Kenapa? We are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan Bani Adam, ujung terakhir perjalanan umat manusia. Setelah kita kan lagi umat manusia, Pak. Kenapa? Karena berakhir dunia ini. Nah, pertanyaan kedua, siapakah diri saya?
saya adalah seorang hamba Allah yang terlahir di era Nabi akhir zaman, yang alhamdulillah diberi hidayah dan diizinkan Allah mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena umat akhir zaman ini nggak semuanya dapat rezeki itu, ya kan? Contoh Joe Biden, ya kan? Joe Biden itu umat Muhammad SAW. Cuma sampai sekarang Joe Biden belum dapat hidayah, kan? Atau contoh lain lagi siapa? Putin, pimpinan Rusia, dia umat Nabi Muhammad SAW itu. Cuma sayang sampai sekarang belum dapat hidayah. Nah, jadi kita alhamdulillah diberi hidayah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita jadi muslim. Menjadi seorang muslim berarti menjadi hamba Allah yang berserah diri kepada kehendak Allah dan berpegang teguh menjalani hidup berdasarkan dan sejalan dengan ikrar syahadatain. Ya. Jadi jangan main-main pada syahadatain ini. Syahadatain inilah yang membedakan kita dengan manusia kebanyakan hari ini, yang mereka juga umat Muhammad, tapi sayang umat Muhammad yang belum dapat hidayah. Kita sudah dapat hidayah, Pak. Kita harus mensyukuri ini. Yang karenanya kalau kita benar-benar mengerti kedudukan syahadatain ini, kita bahkan akan aktif mengajak mereka-mereka yang belum bersyahadat supaya akhirnya ikut bersyahadat. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa menerima hidayah Islam ini atas ajakanmu, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih bagus dari dunia dengan segenap isinya. Iya. Makanya bisa Anda bayangkan kedudukan Nabi itu betapa tingginya, ya. Kan Nabi Muhammad itu menyebabkan kita-kita yang jaraknya ribuan tahun dengan beliau bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi semua yang kita kerjakan pada hakikatnya ada tembusan pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib berselawat kepada beliau, karena beliau itu telah menjalankan tugas yang luar biasa, mengantarkan kita keluar minas zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa hubungan saya menjadi muslim dengan urusan kiamat ini? Sebagai seorang muslim, berarti saya merupakan bagian dari umat Islam yang merupakan umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman inilah yang terdekat jaraknya dengan peristiwa kiamat. Ya, kita kembali lagi ke gambar ini. Coba lihat. Umat Nabi Muhammad SAW itu jaraknya terdekat dengan peristiwa kiamat. Lain dengan umat Nabi Isa AS, lain dengan umat Nabi Musa AS, lebih jauh lagi, ya kan? Kita yang terdekat. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis, "Bu'itsu ana was-sa'atu kahatain." Aku dengan peristiwa kiamat diutus berdampingan seperti ini. Nabi menghimpun jari telunjuk dan jari tengahnya, ditempel. Bukan direnggangkan, Pak, ditempel, ya, untuk menggambarkan betapa sudah dekatnya jarak kita dengan peristiwa dahsyat kiamat itu. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kita teruskan. Dalam surat Muhammad ayat ke-18, Allah Ta'ala berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Maka apalagi yang manusia tunggu-tunggu selain datangnya hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Namun apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila peristiwa kiamat sudah terlanjur datang, baik kiamat alam semesta maupun kiamat individu, Pak. Ya. Jadi kiamat alam semesta ini tanda-tandanya kita makin lihat, Pak, dari hari ke hari makin terlihat tanda-tandanya. Sama kiamat individu juga makin terlihat tanda-tandanya, kan? Anda sewaktu 20 tahun yang lalu berkaca di cermin, ini nggak ada putih-putih, warna putih nggak ada, semua hitam. Ya, 20 tahun yang lalu Anda diundang ke satu tempat untuk rapat, gedungnya lantainya 5, rapatnya di lantai 5, nggak ada lift, ya kan? Anda sampai di tempat rapat itu mantep gitu, siap rapat, nggak sekarang ngos-ngosan dulu, ya kan? Itu tanda-tanda.
Anda ketemu teman lama sekarang ini, ya kan, jabatan tangan, senyum, ingat sih wajahnya, tapi nama nggak ingat. Lain halnya 20 tahun yang lalu ketemu siapapun kayaknya tak udah kayak komputernya cepat gitu bisa mengingat. Itu tanda. Ya. Jadi kita semua ada memasuki era akhir zamannya pribadi-pribadi itu ada, Pak. Ya. Dan model kita yang sudah kepala 5, kepala 6 ini udah Masya Allah ya, sudah harus selalu ingat gitu loh, bahwa tanda-tanda akhir zaman kita sudah muncul nih, maka harus persiapan. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih 70 tahun itu sedikit, kata Nabi. Ada nggak yang sedikit di sini? Ada yang sedikit di sini. Ya, manusia langka ini yang di atas 70 tahun. Ya, mesti dipelihara baik-baik. Dan yang paling penting memelihara siapa? Dirinya sendiri. Karena apa? Ya, jatahnya sudah melebihi takaran yang rata-rata. Ya. Baik, nah jadi saudara rahimahullah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama Nabi dan para sahabat lainnya dalam satu majelis. Ya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam. Gak ada yang kenal sama dia di kalangan para sahabat. Tapi anehnya laki-laki ini tidak memperlihatkan tanda-tanda perjalanan jauh. Di zaman Nabi dan para sahabat ini aneh, Pak. Orang asing datang ke suatu tempat, ya, pakai baju putih, tapi nggak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Kalau zaman sekarang, Pak, datang orang pakai pakaian putih, nggak dikenal di Masjid Al-Manar ini, dan memang ternyata dia datang dari Surabaya, itu wajar. Kenapa? Dari Surabaya ke Cengkareng dia naik pesawat, betul tuh. Ya kan? Dari Cengkareng ke sini dia naik Grab, betul tuh. Tapi zaman dulu kendaraan itu apa? Kuda, onta, ya kan? Jalan kaki, keledai, lewat padang pasir, baju putih, pasti ada bekasnya loh. Ya kan? Ini kagak ada. Terus laki-laki ini masuk ke dalam majelis dan langsung duduk di depan Nabi. Langsung berhadapan dengan Nabi dan langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan padaku tentang Islam. Nabi jelaskan rukun Islam yang 5, syahadatain, sholat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, bayar zakat dan pergi haji jika diberikan kesanggupan oleh Allah Ta'ala. Terus kata laki-laki ini, saudara, Anda benar. Kata Umar bin Khattab, kami takjub dengan orang ini. Dia yang nanya, dijawab, dia kasih penilaian. Siapa laki-laki ini? Pertanyaan kedua, akhbirni anil iman, terangkan padaku tentang iman. Dijelaskan dengan Nabi rukun iman yang 6. Iman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang pahit, yang tidak menyenangkan. Sodaqta lagi katanya, Anda benar. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan, terangkan padaku tentang ihsan. Nabi jelaskan dalam satu kalimat, engkau beribadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Nah, terus pertanyaan yang keempat, akhbirni as-sa'ah, terangkan padaku tentang kiamat. Nah, di sini Nabi menjawab, al-mas'ulu anha mal mas'ulu anha a'lamu min as-sa'il. Orang yang ditanya enggak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, jadi ibaratnya Nabi mengatakan, kalau perkara kiamat ini saya maupun Anda kita sama-sama tahu. Dikejar lagi sama dia, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat. Nah, Nabi jelaskan 2 tanda. Yang pertama, jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya, 1. Dan 2, jika orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, penggembala domba, berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus laki-laki ini berdiri, pergi, menghilang. Ditanya sama Nabi kepada Umar bin Khattab, ya Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu dah. Gue gak ngerti dah. Terus kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita untuk menerangkan din ini kepada umat. Dan ini satu-satunya hadis
yang menggambarkan bahwasanya malaikat Jibril hadir dalam wujud sosok laki-laki di hadapan para sahabat yang jumlahnya banyak. Makanya dikenal ini sebagai hadis Jibril. Ya. Dan karenanya hadis Jibril ini ternyata mengandung 4 pilar. Kita selama ini tahunya Islam 3 pilar, Pak. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, akhlak. Ya. Tapi ternyata tidak, ada rukun yang keempat. Apa itu rukun keempat? Pilar alamatus sa'a, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur, pemahaman kita tentang Islam baru dikatakan lengkap kalau kita tidak saja mengerti tentang cara-cara beribadah lewat rukun Islam, tentang bagaimana mengokohkan keyakinan lewat rukun iman, tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri dengan akhlak yang baik lewat ihsan. Tapi ada yang keempat yang sangat penting, apa? Mengerti, memahami, mencermati alamatus sa'a, tanda-tanda kiamat. Nah, itulah sebabnya saya punya kepedulian terhadap tema akhir zaman ini, Pak. Sejak 2010 saya nggak mau diundang kecuali ceramah tentang akhir zaman. Selain dari itu saya nggak mau, karena saya mengalami coupling yang mesti diurus, coupling yang banyak orang masih belum peduli. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman terbagi 2. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Tanda-tanda kecil diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tanda kiamat yang paling awal, tapi tanda kecil paling pertama. Yang kedua, jumlah tanda-tanda kecil itu banyak sekali, ratusan jumlahnya. Ya. Yang ketiga, pada umumnya tanda-tanda kecil datang duluan sebelum tanda-tanda besar. Ya. Dan yang keempat, ada juga tanda-tanda kecil yang hadirnya belakangan, tidak termasuk tanda besar, tapi datang ketika tanda-tanda besar sudah mulai muncul. Misalnya apa? Allah memerintahkan angin lembut yang aromanya wangi seperti misik, kasturi berhembus. Untuk apa? Untuk mewafatkan setiap orang yang ada iman dalam hatinya, sekalipun tinggal seberat biji sawi iman, dia akan diwafatkan oleh angin itu sebelum terjadinya peristiwa kiamat. Ya. Ini tanda kecil, Pak, angin lembut ini. Tapi dia munculnya ketika dunia sudah benar-benar di ujung, Pak. Ketika tanda-tanda besar sudah banyak yang muncul, tinggal tanda besar terakhir yang belum muncul, yaitu api dari Yaman menggiring manusia untuk kumpul ke tempat berkumpul sebelum kiamat terjadi. Nah, jadi kita umat Islam ini disayang sama Allah Ta'ala. Kalau iman kita benar-benar ada, Pak, terpelihara, dan umur kita sampai kepada waktu menjelang kiamat terjadi, Allah tidak akan izinkan kita mengalami peristiwa dahsyat kiamat itu. Kenapa? Karena Allah sayang sama orang beriman. Sebelum itu Allah akan mewafatkan dulu semua orang beriman, sehingga tidak perlu mengalami dahsyatnya kiamat. Kata Nabi, la taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk, orang-orang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya, mereka yang bakal mengalami. Makanya ketika semua orang beriman sudah diwafatkan, tinggal orang kafir, Pak, kelakuan mereka mengerikan. Itu digambarkan dalam hadis. Mereka sampai bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai. Ya. Nggak ada yang menghalangi mereka. Nah, yang kayak gini ini yang bakal mengalami peristiwa kiamat. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar, semua tanda-tanda besar hadir ketika sudah dekat sekali kiamat akan terjadi. Jumlahnya terbatas hanya 10. Dan yang ketiga, perumpamaan tanda-tanda besar itu laksana biji-biji manik. Nabi bersabda, al-ayatu farasatun manzumatun fi silki, fa in yaqta silku fayatba'u ba'daha ba'dha. Tanda-tanda besar kiamat laksana biji-biji manik yang tersusun rapi dalam tali. Apabila tali itu diputus, maka sebagian biji-biji manik itu berjatuhan mengikuti sebagian lainnya. Ya. Jadi kayak perumpamannya kayak tasbih digunting gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat tasbih digunting, nah, ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah, sepertinya kan serentak ya jatuhnya. Tapi kalau bisa dibikin
super slow motion, ya, benar-benar pelan, itu akan kelihatan ada yang duluan. Nah, tanda-tanda besar juga begitu, Pak. Kalau tanda besar pertama sudah muncul, maka tanda besar berikutnya akan muncul dengan tempo yang relatif cepat satu dengan yang lainnya. Nah, yang keempat, semua tanda besar bersifat luar biasa. Beda dengan tanda kecil. Ya, contoh, dulu Isyams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Itu peristiwa luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Manusia akan tercengang hari itu, menyadari bahwa matahari bukannya muncul dari timur, muncul dari barat. Kaget manusia. Atau misalnya nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam dari langit dibawa oleh dua malaikat, satu di kanan lalu di kiri, turun di menara putih masjid Al-Umawi di Damaskus. Itu kira-kira peristiwa biasa atau luar biasa? Luar biasa, Pak. Munculnya Dajjal, ya. Dajjal tanda besar. Ya, sosok manusia yang Allah izinkan punya 1001 tipu daya muslihat, sihir. Dengan satu perintah, ya as-sama'u umtir, hai langit turunkan hujan, turun hujan atas perintah Dajjal dengan izin Allah. Ya. Kira-kira luar biasa kan? Luar biasa. Jadi semua tanda-tanda besar itu luar biasa, yang beda dengan tanda kecil. Makanya wajar ketika tanda besar satu muncul yang berikutnya itu kayak rapet gitu, kayak cepat gitu. Padahal tidak cepat sebenarnya, cuma manusia goncang aja. Ya, satu muncul masih goncang, atau muncul yang berikutnya goncang lagi kan gitu, ya kan? Nah, jadi saudara rahimahumullah, mari kita lihat 10 tanda besar itu disebutkan dalam satu hadis. Nabi mengatakan, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Ya, ad-dukhan, kabut asap. Kabut asap ini menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. Dan kalau kabut dukhan ini sudah terjadi, kata Nabi, orang beriman yang terpapar kabut dukhan ini sebatas mengalami sukmah, pilek, flu. Tapi orang-orang kafir dan munafik terpapar dukhan ini, Pak, bengkak tubuhnya dan keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang buburnya, menderita. Terus ad-Dajjal tadi sudah kita singgung. Terus ada binatang melata keluar dari perut bumi. Binatang melata ini tugasnya ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, ya dia kasih tanda sehingga wajah orang beriman itu bercahaya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia kasih tanda sehingga wajahnya redup, gelap, dan ada stempel di hidungnya. Terus matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, ini adalah tanda di langit kalau pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang baru mau bertaubat ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, kata orang Padang, talambe, ya, too late, terlambat. Yang kelima, turunnya Isa alaihissalam. Tadi sudah saya singgung, Isa alaihissalam turun nanti bukan membawa ajaran baru, apalagi ajaran agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam turun sebagai pembawa ajaran Nabi Muhammad SAW. Yuqatilun nas 'alal Islam, dalam hadis yang begitu. Dia akan perangi manusia sampai memeluk Islam. Jadi Isa alaihissalam penting ngajak semua orang memeluk Islam, dan nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan masuk Islam, nggak mau, ya kan, bayar jizyah, pajak, ya kan, nggak mau perang, nggak. Yang kedua itu dihapus, nggak ada bayar pajak. Kenapa kok begitu? Kejemahan. Karena dunia belum berakhir. Keterlaluan kan orang-orang kafir itu kalau Isa alaihissalam berburu turun masih juga ngeyel gitu, nggak menerima agama Nabi Muhammad SAW, mending mati. Nah, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini dua keturunan Bani Adam, ya, keturunan Nuh alaihissalam, yang mereka itu dijuluki mufsiduna fil ardh, perusak di muka bumi. Dan jumlah mereka fantastis ketika mereka akhirnya bertebaran di muka bumi ini, melakukan berbagai pembunuhan, pengrusakan, penjarahan, ya, pembantaian dan lain sebagainya. Mereka jumlahnya terlalu banyak sehingga orang-orang beriman tidak sanggup memerangi mereka. Sehingga akhirnya orang beriman diungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam kemana? Ke Bukit Tur, dikepung sama Ya'juj wa Ma'juj. Dan ujung akhirnya Ya'juj wa
Dalam bentuk hadis diibaratkannya cacing, dalam hadis yang lain ibaratnya ulat, ya, menggigit tengkuk-tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj. Bermakian mereka bergelimpangan, ya. Kemudian 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Nah, khusus yang pembenaman di Jazirah Arab itu terjadi antara Mekah dan Madinah, ada pembenaman. Dan sekaligus pada saat dibenamkan bumi di antara Mekah dan Madinah itu ada pasukan yang sedang lewat di situ ikut terbenam ke dalamnya. Pasukan apa ini? Ini pasukan yang ingin memerangi Al-Mahdi yang baru saja dibaiat di depan Ka'bah. Ya. Nah, ini semua nanti ada penjelasannya kalau kita sudah masuk ke temanya satu persatu. Ya. Terus yang terakhir, api keluar dari Yaman untuk menggiring manusia menuju ke tempat mereka bakal berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Oke, jadi ini sudah saya jelaskan. Sekarang kita garis bawahi ucapan Jibril alaihissalam, ucapan Nabi SAW kepada Jibril ketika ditanya, sebutkan tandanya. Nah, dan kita ambil tanda yang kedua. Antaral hufat al-urat al-'alat riya asy-syai tatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, ya, bahwasanya kiamat sudah dekat kalau kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, ya, nyeker kata orang Betawi, telanjang dada, miskin, penggembala domba, namun berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Yang dimaksud siapa? Bangsa Arab. Bangsa Arab itu bangsa yang selama ini miskin. Tidak beralas kaki, telanjang dada. Selama ini, ya. Bangsa Arab itu baru kaya itu belakangan. Belum ada 70 tahun mereka kaya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Petrodolar, ya. Istilahnya petrodolar. Ya, gara-gara minyak. Ya. Tapi kelakuan mereka nggak berubah, Pak. Saya pernah ke Qatar. Qatar itu kan bagian dari Jazirah Arab, ya. Itu di Qatar, Pak. Penggembala unta itu mereka itu masih punya kebiasaan seperti bangsa Arab selama ini turun-turun. Cuma beda aja, mereka kaya sekarang. Jadi mereka menggembala untanya naik apa? Naik Land Cruiser. Tahu Land Cruiser, Pak? Ya, Land Cruiser itu bukan ini, Pak, bukan mobil Toyota yang kalau di kita apa namanya? Apa? Hah? Bukan, yang gede tuh, yang gede. Fortuner, ya. Ini Land Cruiser tuh lebih gede lagi dari Fortuner. Jadi penggembala domba sekarang di Qatar itu pakai Land Cruiser menggembala dombanya. Nah, mereka punya kebiasaan kalau lagi santai itu mereka parkir tuh Land Cruisernya gitu rapi gitu kan, terus mereka main bola di padang pasir. Para penggembala unta yang kaya-kaya ini. Dan tahukah bagaimana penampilan mereka kalau lagi main bola? Satu, nyeker. 2, nggak pakai penutup dada. Kelakuannya kayak bangsa Arab dulu aja, nggak berubah. Nah, kata Nabi, kalau mereka bangsa Arab ini sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Nah, sekarang kita lihat, Pak, the tallest building, the world's tallest building, gedung-gedung tertinggi di dunia, Pak. Gedung tertinggi di dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Burj Khalifa itu adanya di mana? Di Dubai. Gedung kedua tertinggi memang bukan di atap, di China, Shanghai Tower 632 meter. Kalau Burj Khalifa 828 meter. Tapi gedung ketiga tertinggi di dunia namanya Mecca Clock Royal Tower 601 meter. Adanya di mana? Di Mekah, Arab. Dan ada sebuah proyek ambisius, Pak, ingin mendirikan gedung lebih tinggi dari Burj Khalifa, ya. Yang kalau lihat maketnya, Pak, nanti lantai-lantai atasnya lewat awan, Pak, melewati awan. Itu namanya Kingdom Tower. Adanya di mana? Di Jeddah, Pak. 1 kilometer lebih, Pak, ketinggiannya. Jadi tadi Dubai, Arab, ya kan? Kemudian yang kedua tadi apa? Mecca Clock Royal Tower di Mekah, ya kan? Terus kemudian di Jeddah, ya kan? Yang lebih aneh lagi, ada yang mau merancang lebih tinggi lagi daripada yang di Jeddah ini. Di mana? Di Irak, Irak Selatan. Sampai nama gedungnya belum disebut.
ketinggiannya 1,1 kilometer. Ya. Berarti bangsa Arab sudah belum berlombang-lombang tinggi? Ya, sudah. Maknanya kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan. Karenanya kita sekarang sudah berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar. Makanya kita harus ya benar-benar serius Pak menjalani hidup kita, karena waktu sudah sangat mepet Pak. Makanya jangan heran kalau kita merasakan kezaliman dari mereka yang zalim sekarang ini, yang memimpin dunia ini udah mirip Dajjal Pak. Udah mirip Dajjal. Ya. Termasuk kezaliman fenomena terakhir ini. Ya. Saya baru saja lihat video bahwa ternyata di Eropa sekarang Pak sudah mulai bermunculan suara-suara dari para expertise, para pakar, saintis, ya kan, para ilmuwan, dokter, ya kan, epidemiolog, ahli-ahli epidemiologi yang menyatakan bahwa this virus is like mild flu, ya kan? Virus corona ini kayak flu biasa. Sudah mulai Pak, sudah mulai muncul begitu. Salah satunya ada namanya Profesor Bakdi, ya, mungkin Bakti namanya, orang Thailand Pak. Tapi sudah melanglang buana, dia latar belakangnya dia spesialisnya di bidang infectious diseases, penyakit-penyakit menular. Dan dia juga ahli di bidang apa? Mikrobiologi. Ya. Nah, beliau umur 75 tahun, tinggal di Jerman ya. Dia termasuk orang yang mengatakan bahwa this is insane. Ini nggak masuk di akal ini yang terjadi sekarang ini. Segala lockdown, segala pakai masker, segala distancing, nggak masuk di akal ini. Dan ini yang ngomong ahli Pak. Ini bukan saya, kalau saya ngomong Anda boleh ketawa Pak. Ini ngomong ahlinya Pak. Termasuk ketika dia menjelaskan masker, dia bilang masker itu berbahaya untuk orang sehat. Berbahaya. Kenapa? Karena mau tidak mau dia akan menghirup CO2 dia sendiri. Kenapa bagus ini? Apalagi untuk orang seperti saya yang sudah umur 75 tahun, dia bilang gitu, saya pakai masker, saya akan kekurangan oksigen. Karena nggak pakai masker aja kekurangan. Yang namanya orang udah tua Pak. Orang udah tua kan kemampuan nyedot oksigennya nggak secanggih anak muda. Tapi pada dasarnya dia bilang, ya masker itu diperlukan untuk apa? Untuk kalau ada anak muda datang ke tempat orang-orang tua, ya kan, yang orang tua itu udah macam-macam penyakit, dia bilang gitu. Nah, si anak muda ini kalau dia punya gejala-gejala batuk, flu, dia hendaknya pakai masker. Tapi di publik nggak ada perlunya, gitu. Ya. Nah, kok bisa begini? Padahal kita kan sekarang hidup di era canggih teknologi, sains kan gitu Pak ya. Karena apa? Yang mengelola dunia ini zalim Pak. Yang mengelola dunia ini ingin membuka keuntungan untuk kalangan tertentu. Siapa? Pedagang masker, ya kan? Siapa lagi? Pedagang tes PCR, pedagang rapid test. Dia bahas juga PCR, apa dia bahas ya? Dia bilang PCR itu tidak membuktikan orang itu benar-benar gawat atau tidak. Dan bahkan kalaupun dia terbukti positif, itu tidak serta-merta mengancam, tidak, dia bilang gitu. Jadi kayaknya itu terlalu dibohongin ya Pak. Bodoh-bodoh ini terlalu Pak. Makanya sudahlah, ya, kita harus yakin. Apalagi kita orang beriman Pak. Kita ini bukan orang yang tidak beriman Pak. Mereka bukan orang beriman sih. Profesor Bakti itu bukan orang beriman Pak. Tapi dia pakai logik saja, pakai reasoning saja, sudah terjawab. Ini ada hal yang bermasalah, ya. Karena apa? Karena saya sering membahas dalam tema akhir zaman saya. Sistem dunia sekarang ini sistem kafir syirik, bukan sistem iman, bukan sistem tauhid. Dan sistem kafir syirik yang dikelola oleh Yahudi yang ingin membangun sistem Dajjal, sistem yang ibaratnya menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan si Dajjal. Itu kan pimpinan mereka. The false Messiah palsu, juru selamat palsu si Dajjal. Kalau kita juru selamatnya Isa AS asli, dia yang bunuh Dajjal nanti, dan dia akan ngajak kita dan semua orang kepada Islam, bukan kepada ajaran mengokohkan. Nah, jadi saudara-saudara, jadi kita perlu bersiap-siap Pak. Tanda-tanda besar kelihatannya udah gak lama lagi jadwalnya, karena tanda-tanda kecil udah banyak sekali yang muncul ya. Yang karenanya saya anjurkan Bapak dan Ibu ya kan membaca buku ini. Ini buku sangat saya anjurkan, Ensiklopedia Akhir Zaman. Insya Allah disediakan oleh anak saya di depan, nanti ada urainya. Di dalam buku ini secara baik sekali penulis mengatakan bahwa kronologi 10 tanda besar seperti ini.
tapi kita tidak akan jelaskan sekarang karena waktunya tidak tersedia. Saya cukupkan dulu hari ini pengantar kajian akhir zamannya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Tapi yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semua tidak berhenti untuk menanamkan, mendalami ilmu tentang akhir zaman. Karena sudah hidup di akhir zaman Pak. Fitnah-fitnah akhir zaman itu makin nyata Pak. Dan karena kita jangan kemudian mengatakan berlebihan tuh Ustaz-Isan tuh ya kan, kita fine-fine aja, fine gimana Pak? Ya, Anda disuruh nggak boleh senyum kelihatan, gimana nggak boleh kelihatan? Gitu. Padahal ini sedekah, ya. Jabatan tangan kata boleh, gitu kan? Padahal itu merontokkan dosa-dosa. Ya. Ini dunia mau kemana Pak kayak gini? Kita nggak ada reasoning, nggak ada akal sehat sekarang ini. Ya. Harus berjarak, kan? Padahal manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu ciri khasnya apa? Kalau ketemu ya salaman, pelukan, ya kan, kerjasama, berdekatan, kan begitu manusia Pak normalnya. Ini inhuman. Profesor Bakti juga mengatakan this is inhuman katanya. Ini nggak manusiawi dengan itu yang berkembang sekarang ini. Gitu. Ini ada sesuatu di belakangnya, something fishy, ya kan, bau amis. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya mengajak saudara sekalian untuk menambah pengetahuan melalui membaca kitab-kitab yang saya rekomendasikan. Di antaranya ada kitab yang tadi Ensiklopedia Akhir Zaman, ada Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada 400 Hadis Akhir Zaman, Misteri Dajjal di Akhir Zaman, dan Kita Berada di Akhir Zaman. Ya. Ini buku-buku saya anjurkan untuk dibaca karena kita semua memerlukan Pak. Ya. Kalau kita tidak kenal zaman ini Pak, kita akan tersesat. Sudah banyak orang mengaku Muslim, tapi karena nggak ngerti ilmu akhir zaman makin kacau pikirannya. Kacau dalam pengertian bingung, tapi juga kacau dalam pengertian kayak ini, kayak apa namanya? Akhirnya tunduk aja kepada keadaan yang ada. Gitu. Karena tak sadar bahwa ini sedang dikelola oleh pihak yang bahkan menyambut kedatangan Dajjal. Ini yang mengelola dunia sekarang ini, nyambut kedatangan Dajjal Pak. Gitu. Nah kita kan nggak mau nyambut kata Nabi. Man sami'a bid-dajjal falyan'an, barang siapa dengar Dajjal mendekat ke negerinya, ke kampungnya, menjauh dari dia. Jangan sekali-kali punya semangat pengen ketemu Dajjal. Jangan perlakukan Dajjal kayak selebritis, minta tanda tangannya, selfie bareng Dajjal. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Dajjal itu pihak yang kita harus hindari Pak. Nah mereka malah nyambut. Gitu. Makanya mereka bikin ritual-ritual penyambutan Dajjal Pak. Kalau difoto untuk mata sebelah, ya kan? Itu kan ciri-ciri orang yang kangen sama orang yang matanya cuma sebelah. Itu Dajjal. Baik, saya cukupkan, sudah jam 6. Katanya kesepakatan sampai jam 6. Dan kita langsung tutup atau bertanya jawab? Tutup saja langsung ya. Nanti kalau bertanya jawab informal aja Pak. Ya, sebab kita akan ketemu lagi bulan depan insyaallah. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadiran saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti tema materinya bisa saya share ke pengurus masjid, insyaallah nanti bisa minta ke mereka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis.